Pemirsa, pelaksanaan pemilihan presiden atau Pilpres 2024 memang masih 2 tahun lagi. Namun sejumlah lembaga survei telah merilis hasil survei elektabilitas jumlah tokoh yang berpeluang maju dalam Pilpres 2024. Banyak pertanyaan datang tentang berapa sih kira-kira biaya supaya calon presiden bisa menang. Ini pertanyaan yang bagus dan penting untuk kita tahu. Meski kita tidak akan pernah tahu angka sebenarnya karena pasti masing-masing calon presiden menyembunyikan berapa angka nyatanya. Kita ini negara demokrasi dan di setiap negara demokrasi ongkos politik itu selalu mahal. Ada biaya promosi, mulai televisi, media online, sampai menyewa influencer dan buzzer. Belum lagi biaya bayar saksi, logistik tim sukses, dan ada biaya yang selalu disembunyikan setiap tim sukses, yaitu uang serangan fajar. Uang serangan fajar ini biasanya selalu dinantikan oleh setiap pemilih, terutama pemilih di daerah minus. Karena siapa sih yang nggak suka dikasih uang cash daripada cuman sembako doang? Uang serangan fajar ini biasanya berkisar antara Rp50.000 sampai Rp100.000 per orang. Tergantung tingkat ekonomi dari masing-masing pemilih. Itu kenyataannya dan jangan diejek. Itulah minus dari negara demokrasi. Sedangkan kalau kita mau contoh pemilu di Iran misalnya, menurut seorang sahabat, di sana politik uang diharamkan. Semua biaya kampanye masing-masing kandidat disediakan oleh pemerintah. Bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk promosi yang masing-masing kandidat diberikan ruang yang sama untuk promosi. Baik untuk acara televisi maupun spanduk dan baliho. Saya pengen bahas ini karena ada isu kalau rapuhnya ikatan antara Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS dalam mendukung Anies Baswedan, salah satunya itu karena uang. Belum ada kecocokan jumlah uang yang disediakan untuk menggerakkan si calon presiden ini. Uang untuk menggerakkan si calon presiden supaya menang memang nggak sedikit. Karena itu sulit dari partai pengusung untuk bergerak meskipun mereka memegang kelayakan untuk mengusung seorang calon presiden. Apalagi dari ketiga partai pengusung Anies Baswedan itu hanya Partai Nasdem yang selama ini ikut koalisi. Sedangkan Demokrat dan PKS selama 10 tahun ini menjadi oposisi. Sehingga mereka sama sekali tidak bisa menguasai kebijakan apapun. Cadangan kas mereka kering. Dan mereka bergantung pada para bohir. Atau seperti yang disebut Fahri Hamzah adalah para bandar. Para bohir atau bandar ini ya tentu dari para pengusaha yang selama ini mereka kecam, yaitu para oligarki. Memang berapa sih kira-kira biaya pencapresan? Ada yang menyebutnya sekitar 1 triliun rupiah. Saya sih kurang setuju dengan pendapat ini. Karena 1 triliun rupiah untuk promosi aja belum tentu cukup. Menurut Ipang Wahid, waktu diwawancarai oleh Akbar Faisal, biaya yang keluar untuk media online saja itu bisa sampai 50 miliar sampai 100 miliar rupiah sebulan untuk seorang calon presiden. Itu juga angka untuk calon presiden yang sudah punya nama di masyarakat dari hasil survei. Kalau yang belum punya nama, ya lebih tinggi lagi biayanya untuk promosi. Bayangkan, kalau seorang calon presiden harus gerak setahun atau 12 bulan sebelum pemilihan, mereka harus keluar uang 1,2 triliun rupiah hanya untuk media online saja.
belum lagi televisi, belum lagi logistik di darat, dan lain-lain, dan lain-lain. Jadi saya lebih percaya perkataan Ridwan Kamil yang bilang bahwa dia mendengar biaya untuk satu orang calon presiden itu bisa mencapai 8 triliun rupiah. Ini lebih masuk akal meskipun angkanya fantastis banget. Karena itu nggak sembarangan orang bisa jadi calon presiden di negara demokrasi ini. Mereka harus didukung oleh sumber daya yang sangat kuat, logistik yang kuat untuk bisa menang. Makanya biasanya kalau ada incumbent, potensi menang mereka jauh lebih besar daripada penantangnya karena incumbent menguasai sumber daya dan logistik. Nah, menariknya di 2024 nggak ada yang incumbent. Masing-masing calon presiden itu setara peluangnya. Di 2024 yang incumbent adalah partai yang berkuasa seperti PDI Perjuangan karena mereka selama 10 tahun menguasai banyak aspek kebijakan yang membuat peluang calon yang mereka angkat bisa memenangkan pertarungan. Oke, kembali ke Nasdem, Demokrat, dan PKS. Kalau mereka nggak punya logistik yang kuat, lalu apa sih yang mereka andalkan supaya Anies nanti menang? Ya, siapapun itu pasti tergantung bohir lah. Atau para oligarki itu. Karena mereka yang punya uang. Jadi para calon presiden harus baik-baik mendekati mereka. Atau kalau perlu ancam sekalian. Kalau gua nanti menang dan kalian tidak membantu saya, awas saja kalian, nanti akan saya repotkan. Dan bukan rahasia umum, para bohir di belakang calon presiden tidak pernah main satu kaki. Mereka selalu pasang di 2 kaki atau bahkan 3 kaki. Jadi siapapun yang menang, mereka tidak akan terlibas. Cuman persentasenya aja yang beda-beda. Yang punya potensi menang besar tentu dibiayai lebih besar. Ngeri ya, dengar angka sampai 8 triliun rupiah untuk menjadi calon presiden. Ya, ngeri banget. Makanya anak sekarang beda banget sama anak dulu yang kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa? Selalu jawabnya mau jadi presiden. Anak sekarang kalau ditanya cita-citanya biasanya jawabnya pengen jadi YouTuber aja. Selain modalnya kecil, cuman modal kuota sama handphone doang, peluang ngetop dan kayaknya jauh lebih besar. Kalau jadi calon presiden di Indonesia, ampun, meong amin. Kita seruput dulu kopinya. Markibong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.